pakai lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa hidup yang kami miliki adalah sebuah kesempatan yang hanya oleh kemurahan Tuhan dapat kami nikmati sampai pada saat ini. Dan kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengizinkan setiap kami hadir malam hari ini dalam ibadah di tempat ini. Ada begitu banyak pilihan ya Tuhan untuk kami tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau Engkau boleh mengizinkan kami hadir di tempat ini, biarlah itu semua dapat kami gunakan dengan baik. Biarlah itu semua dapat membuat kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mohon biarlah Engkau menyucikan, melayakkan setiap kami, sehingga firman Tuhan yang kudus ini boleh tinggal dalam hati kami, boleh tinggal dalam hidup kami, dan terlebih ketika kami keluar dari gereja ini, ketika kami pulang nanti, kami siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mari Engkau pakai, Engkau urapi, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah semua hanya yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini Tuhan berikan kita kesempatan satu kali lagi untuk bisa sama-sama beribadah, untuk bisa sama-sama bersekutu dengan saudara seiman kita. Pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan membaca ketiga ayat ini secara bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan bacanya secara perlahan dan bersama-sama. 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang mengisi kesempatan yang Tuhan beri. Bapak Ibu saudara sekalian, terkait dengan pandemi virus corona yang banyak kita terima beritanya, ya, entah itu berita baik, ada pasien yang sembuh, ataupun berita ada pasien yang meninggal, ya. Ada sebuah berita yang waktu saya cari, ini muncul pertama kali di Google, ya. Sebuah postingan dari seorang Amerika yang bernama Tommy Masias, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, dia masuk dalam sebuah berita setelah dia menuliskan sebuah pernyataan bahwa dirinya menyesali kelalaiannya akibat tidak mengikuti protokol kesehatan pada saat dia pergi ke sebuah acara pesta. Ia menuliskan dalam halaman Facebooknya kurang lebih, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia demikian. Karena kebodohan saya, ibu, adik, dan kesehatan keluarga saya dalam bahaya. Ini adalah pengalaman yang menyakitkan. COVID-19 bukanlah lelucon. Jika Anda pergi keluar, pakailah masker dan patuhilah social distancing. Bapak Ibu, tahukah kita setelah dia menuliskan
statusnya di Facebook. 1 hari kemudian dirinya dikabarkan meninggal dunia. Bapak Ibu, penyesalan hanyalah sebuah penyesalan, ya. Dirinya menyesal, tetapi semuanya sudah terlambat. Dia sudah terlambat karena apa? Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sebab kematian telah datang menghampiri dirinya. Semua yang dia sesali, semua yang dia ingin ubah, tidak bisa dia lakukan. Karena apa? Karena setiap kita harus menyadari bahwa waktu itu tidak bisa diulang dan tidak bisa diputar kembali. Ini adalah salah satu contoh penyesalan dari seseorang. Salah satu contoh penyesalan yang dialami oleh manusia, di mana dia tidak menggunakan seluruh kesempatan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Di sini bersyukur banyak anak muda juga yang hadir pada malam hari ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah menggunakan seluruh kesempatan kita dengan baik? Bapak Ibu berbicara soal kesempatan, ada sebuah pujian yang tentu kita sudah tahu, mungkin ada yang sudah hafal mati, ya. Dan pujian ini sudah juga tadi kita nyanyikan bersama. Tapi ada sebuah video klip yang cukup menarik perhatian saya di YouTube dan saya ingin membagikannya kepada kita semua. Mari kita simak. Kita tolong suaranya. Mahua memiliki kerinduan di dalam lubuk hatinya. Di usia 93 tahun, dia ingin berbagi dan menjadi berkat, ingin saling mendukung dan menguatkan dalam kasih. Dia ingin berbagi dengan orang-orang seusianya di sebuah panti jompo. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin waktu kita lihat video ini ada yang bilang biasa aja. Bahkan kalau kita dengar dengan baik-baik, ada bagian-bagian yang false, ya. Ada bagian-bagian yang false yang tidak, nadanya agak-agak sedikit lari lah, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat di usia 93 tahun, dan saya percaya yang hadir di tempat ini belum ada yang sampai usia 90 tahun, ya. Di usianya yang ke-90 tahun, Oma ini punya satu kerinduan. Dia mau agar hidupnya berguna bagi orang lain, ya, bagi rekan-rekannya, bagi teman-temannya yang ada di panti jompo. Dan kita lihat semangatnya untuk melayani Tuhan, semangatnya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah kondisinya mungkin yang sudah mulai melemah, dia tetap mau memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, secara pribadi kalau saya mendengar pujian ini, ya, yang selalu teringat dalam pikiran saya, pujian ini selalu identik, seolah-olah mengatakan dalam diri saya bahwa hidup kita ini begitu singkat dan hidup kita ini hanya sementara. Pujian ini juga mengatakan kepada saya, mengingatkan saya, ya, dan mungkin juga kepada kita semua, bahwa waktu yang kita miliki di dunia ini mungkin tinggal sedikit.
begitu menyanyikan pujian ini Bapak Ibu, saya selalu membayangkan bahwa saya tidak tahu kapan, di mana, dan seperti apa saya akan meninggalkan dunia ini. Tetapi di balik pujian ini juga kita diingatkan agar supaya hidup kita jangan berakhir dengan percuma. Bapak Ibu saudara sekalian, setiap kita punya waktu yang sama. Tuhan berikan kita waktu yang sama dalam sehari 24 jam. Sebulan ada yang 28, 29, 30, 31 hari. Ya, dan setahun 12 bulan. Kita punya waktu yang sama. Dan Tuhan juga mengizinkan setiap kita menginjak usia belasan tahun. Ya. Ada yang sudah 20 tahun ke atas, ada yang sudah 30 tahun ke atas, bahkan mungkin ada yang 60 tahun, 70 tahun ke atas. Ya. Setiap kita juga Tuhan izinkan punya pengalaman hidup, entah itu yang muda ataupun yang tua. Kita pasti pernah merasakan yang namanya duka, pernah merasakan yang namanya suka, pernah merasakan pengalaman yang manis, pernah merasakan pengalaman yang pahit. Dan melalui setiap apa yang kita renungkan, kita mau belajar bahwa Tuhan mau agar kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin, dengan seefisien mungkin. Sebab waktu ini tidak dapat diulang kembali. Kesempatan yang ada tidak dapat datang kembali. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kita harus menggunakan kesempatan? Bagaimana kita harus menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Ada seorang kakek yang berusia 70 tahun. Ketika menginjak usianya 70 tahun, ia mulai menuliskan peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya, dan dia merangkumkan dalam sebuah bentuk persentase bagaimana dia menggunakan seluruh waktunya dalam masa hidupnya. Dia menuliskan bahwa selama dia hidup, dia tidur, itu waktu tidurnya itu 32,9%. Bekerjanya 22,8%. Beribadahnya 0,7%. Nonton, ya kalau zaman dulu mungkin masih nonton TV 11,4%. Mungkin kalau sekarang nontonnya di handphone, ya, buka sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian makan 8,6%, bepergian 8,6%, bersantai 6,5%, sakit ya 5,7%, dan waktu berpakaiannya pun dia gunakan sepanjang hidupnya 2,8%. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat persentase tersebut. Kita cari mana yang paling banyak. Waktu apa yang paling banyak? Waktu tidur, ya. Dan yang paling sedikit adalah beribadah. Selama 70 tahun, inilah yang orang tersebut lakukan sepanjang hidupnya. Ya. Bagaimana dengan hidup kita? Waktu apa yang paling banyak kita gunakan? Waktu apa yang paling banyak kita gunakan? Apakah waktu kumpul dengan teman atau waktu untuk bersekutu dengan orang-orang seiman? Apakah waktu kita bekerja lebih banyak atau waktu kita beristirahat lebih banyak? Apakah waktu kita membicarakan tentang orang lain lebih banyak daripada kita berbicara kepada Tuhan melalui doa? Apakah waktu kita membicarakan orang lain lebih banyak daripada waktu kita membicarakan Tuhan kepada orang lain? Mana yang paling banyak dalam hidup kita? Di usia 26 tahun ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kalau mau jujur, kalau saya mengkilas balik bagaimana kehidupan saya juga banyak mendapati bahwa saya cukup banyak membuang waktu saya atau tidak menggunakan dengan seefisien mungkin waktu saya. Ya, salah satu contohnya yang paling dekat, ya, pada saat saya masuki masa kuliah, ya, di kampus itu ada namanya jam belajar terpimpin. Itu dimulai dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ya, 2 jam itu adalah waktu kita untuk belajar, entah di perpustakaan, entah di kamar atau di ruang makan kami, ya. Tetapi kadang-kadang saya menggunakannya ya tidak dengan belajar gitu ya. Kemudian waktu siang-siang juga ada waktu tertentu kita latihan di ruang piano
Ya, misalnya hari Selasa jam 10 saya memakai ruangan itu untuk latihan, atau hari Jumat jam 1 saya memakai ruangan itu untuk latihan, dan hari-hari lainnya dengan waktu-waktu yang sudah diatur. Tapi kadang-kadang waktu itu tidak saya gunakan dengan baik. Saya lebih gunakan kadang-kadang ngobrol dengan teman aja, cerita-cerita, ketawa-ketawa gitu ya. Dan tidak heran dan tidak terlewatkan ngomongin dosen-dosen kami. Ya. Dan pada saat mulai masuki dunia pelayanan, mulai praktek ya, mulai pelayanan weekend, saya merasakan, wah ternyata apa? Sedikit sekali ilmu yang saya miliki. Saya merasa bahwa selama saya belajar itu terlalu banyak ilmu yang terbuang dengan percuma. Dan semenjak saya menyadari itu, saya menekan diri saya paksa diri saya untuk lebih belajar lagi. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang saya alami dalam kehidupan saya selama ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana Bapak Ibu mengisi waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan? Malam hari ini kita akan sama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana dan seperti apa seharusnya kita mengisi kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama adalah hidup bagi Allah. Bapak Ibu, dari pembacaan tadi kita mendapati bahwa surat ini adalah surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang sudah lama mengenal Kristus. Mereka adalah jemaat yang bukan jemaat baru yang mendengarkan tentang kabar keselamatan, tetapi mereka jemaat yang jauh sebelumnya sudah percaya kepada Kristus. Tetapi dalam kehidupan mereka juga adalah jemaat yang dualisme. Dualisme itu apa? Mereka menyembah kepada Allah, tetapi mereka masih percaya kepada tahayul-tahayul, masih percaya kepada nenek moyang mereka, masih percaya kepada hal-hal yang berbau leluhur mereka. Salah satunya adalah mereka masih menyembah Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan. Jadi selain mereka menyembah Tuhan, mereka juga menyembah yang lain. Mungkin saat ini kalau diaplikasikan dalam gereja pada saat ini, ya, mungkin kita di rumah kita mungkin tidak menyembah yang lain, tetapi kita menjadikan sesuatu yang lain lebih penting daripada Tuhan. Mungkin kita sudah Kristen, tetapi masih pai-pai di rumah. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Banyak orang yang lebih takut kepada peraturan nenek moyang mereka daripada kepada Tuhan. Banyak orang yang lebih takut dengan peraturan leluhur mereka daripada kepada Tuhan. Mereka takut leluhur mereka datang dan marah kepada mereka daripada mereka takut bahwa Tuhan marah kepada mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini datang bukan cuma kepada jemaat Efesus yang ada ratusan bahkan ribuan tahun sebelum itu, tetapi juga bagi kita, jemaat Gereja Kristen Kalang Kudus Bone dan semua yang hadir di tempat ini. Kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa kita harus hidup hanya hidup bagi Allah. Tuhan mau agar hidup kita hidup bagi Allah. Seperti apa hidup bagi Allah? Berdasarkan Efesus 5 ayat 15 tadi, dituliskan dua macam cara hidup orang. Ya. Yang pertama adalah orang bebal, dan yang kedua adalah orang arif. Ya. Orang bebal adalah orang yang hidupnya hidup dalam perbuatan daging. Mereka tahu tapi mereka tidak melakukan. Mereka mendengar tapi mereka tidak melakukan. Mereka mengerti tapi mereka tidak melakukan. Dan firman Tuhan mengatakan, inilah cara hidup yang salah. Mereka tahu menyembah kepada yang bukan Tuhan itu adalah sebuah kekejian di mata Tuhan, tapi mereka tidak mau meninggalkan itu. Sedangkan orang arif adalah orang yang mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Orang arif adalah orang yang menggunakan kesempatan untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Orang arif adalah mereka yang mau berubah dan mau diubahkan seturut dengan firman Tuhan. Kedua sifat ini adalah sifat yang bertolak belakang. Ketika firman Tuhan mengatakan, perhatikan hidup kita. Coba kita teliti. Kita sudah hidup sebagai orang arif atau sebagai orang bebal? Orang arif berarti mau berubah
mau menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, kita diajarkan untuk hidup dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menuliskan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di sini Rasul Paulus mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu yang dipakai dalam bahasa Yunani itu ada dua macam, tidak ya. Yang pertama adalah kairos dan yang kedua adalah kronos. Kairos itu adalah waktu dalam kehidupan yang tidak akan dapat diulang. Sedangkan kronos adalah waktu dalam kehidupan yang masih bisa dilakukan esok hari, minggu depan, atau bulan depan. Misalnya kalau kronos ya, kalau kita mau pergi ke mall, hari ini kita nggak bisa pergi ke mall untuk jalan-jalan sekedar cuci mata, masih bisa kita lakukan besok, minggu depan, atau bulan depan. Sedangkan kalau kairos, misalnya ketika kita sedang dalam perjalanan, lalu tiba-tiba ada orang yang menelpon kita, bilang, tolong datang ke rumah, saudara saya sedang sakit berat, tolong datang doakan. Kita harus lakukan itu, kita harus datang. Ya. Jangan sampai kalau kita menunggu besok, menunggu minggu depan, orang tersebut tidak ada. Syukur kalau orang tersebut yang tidak ada. Kalau kita yang sudah tidak ada, bagaimana? Jadi, Rasul Paulus mau mengingatkan agar supaya kita pergunakan waktu-waktu yang tidak dapat diulang itu dengan sebaik-baiknya. Salah satu contohnya adalah, jika pada saat ini kita harus memutuskan bahwa kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kita, mari kita ambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus. Kalau saat ini ada kesempatan untuk merawat orang tua kita, saat ini ada kesempatan untuk merawat anak, saat ini ada kesempatan untuk mengurus keluarga, mari kita lakukan sebelum itu terlambat. Masih banyak contoh-contoh kesempatan yang harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Maka dari itu dikatakan kita perlu hidup dengan bijaksana. Yang ketiga adalah kita harus hidup mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kalau berbicara soal kehendak Tuhan, kadang-kadang orang bilang, kayak bagaimana sih itu kehendak Tuhan? Seperti apa sih melakukan kehendak Tuhan itu? Firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang artinya bahwa apa yang kita lakukan harus seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mengerti kehendak Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Allah bisa menggunakan banyak cara untuk membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Saya berikan beberapa contoh. Ya. Yang pertama, melalui firman Tuhan itu sendiri. Kalau kita mau tahu apa isi hati Allah, kalau kita mau tahu apa yang Allah inginkan kita lakukan selama kita hidup, mari kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah sebuah petunjuk dalam kehidupan kita. Dalam surat pada Timotius dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik orang, untuk menegur, dan untuk memperbaiki kelakuan. Itulah firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, mari kita belajar mengasihi. Kalau firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang membenci, mari kita belajar untuk kita mengasihi. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan lakukan ini, mari kita belajar jangan melakukannya. Contoh yang lain, yaitu melalui pengkhotbah atau melalui khotbah-khotbah yang disampaikan, melalui perenungan firman Tuhan. Mungkin kita ditegur, kita diingatkan firman Tuhan itu begitu keras. Ya. Kadang-kadang kok ini pengkhotbah lagi nyindir saya secara pribadi sih? Apa maksudnya? Saya ada masalah apa dengan pengkhotbah ini? Kok dosa saya diungkit-ungkit? Padahal pengkhotbah itu tidak kenal dengan orang tersebut.
Padahal nggak ada yang pernah cerita dengan pengkhotbah tersebut tentang dosa seseorang itu. Tapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa sebenarnya apa yang disampaikan dalam mimbar, apa yang disampaikan dalam khotbah, itu adalah sesuatu hal yang terjadi dari dulu, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari gereja ke gereja. Bukan cuma terjadi dari saat ini. Sejak dahulu permasalahan, sejak dahulu dosa itu sudah ada dan selalu diserukan agar supaya setiap orang yang percaya meninggalkan kehidupan yang berdosa dan percaya kepada Tuhan. Itu yang selalu diserukan. Tapi kadang-kadang orang merasa tersinggung. Saya pribadi pernah mengalami waktu pengkhotbah sedang berkhotbah, kemudian dia menyampaikan khotbahnya, dia bilang, saya nggak kenal yang pengkhotbah dari Sumatera, kok bisa tahu saya melakukan kesalahan ini? Wah, ada apa ini? Tapi saya coba mengerti, coba saya belajar, saya mengingat, oh iya, itulah kehendak Tuhan yang Tuhan mau agar supaya saya melihat diri saya ketika saya bersalah, saya harus siap untuk berubah. Ketika saya salah, saya harus siap kembali kepada jalan yang benar. Firman Tuhan memang keras, sangat keras. Ya, tetapi mari kita mau belajar untuk terus hidup menggunakan waktu kita dengan baik. Kita hidup mau mengerti kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dari apa lagi? Kita bisa mengerti kehendak Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Entah itu mentor kita, rohaniawan kita, mungkin atasan kita. Mereka mungkin bisa menegur kesalahan kita, mengingatkan kita supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesalahan, tidak berlarut-larut dalam dosa yang mengikat kita. Kalau mereka mengingatkan, mari kita belajar. Mungkin melalui orang tersebutlah Tuhan mau supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Melalui sahabat kita, melalui rekan-rekan kita. Kemudian melalui peristiwa-peristiwa yang ada, Tuhan juga mau agar kita tahu kehendak Tuhan. Mungkin melalui sakit penyakit yang pernah kita alami. Mungkin melalui bencana-bencana alam yang terjadi. Mungkin bencana alamnya tidak terjadi sama kita. Beberapa waktu yang lalu di Sumatera ada kurang lebih 4 titik gempa yang terjadi. Mungkin gempanya ada di Sumatera. Tapi kalau gempanya terjadi di Sumatera, coba kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Tuhan mau kita belajar apa? Tuhan mau kita belajar. Sebenarnya gempa yang lebih dahsyat mungkin bisa terjadi di Bone. Mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau itu tidak terjadi, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau itu tidak terjadi, kita patut menyerahkan hidup kita. Kita patut bersandar kepada Tuhan. Sebab apa? Sewaktu-waktu mungkin bisa terjadi. Kalau hal-hal yang paling buruk sekalipun bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi itu tidak terjadi, mari kita lihat bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan mengasihi kita. Dan mungkin kalau ada sesuatu terjadi, bencana alam terjadi di tempat lain, mungkin itu adalah juga saatnya kita membagikan kasih kita kepada mereka, memberikan bantuan yang bisa kita berikan kepada mereka. Inilah kurang lebih cara-cara yang Tuhan bisa pakai untuk membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Ada begitu banyak cara yang Tuhan bisa pakai. Sebab apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, usahakan supaya engkau mengerti kehendak Tuhan. Di sana dikatakan apa? Usahakan. Artinya bahwa kita punya andil, punya peran untuk mau memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita harus terus mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang Tuhan mau adalah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Semua yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kehendaki kita menggunakan kesempatan kita dengan sebaik mungkin. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah kita menggunakan kesempatan itu dengan baik? Atau malah kita berkata dalam diri kita, tidak usah ada orang urusi saya bisa urusi diri saya sendiri. Sebab saya hidup dari usaha saya sendiri, saya hidup dari keringat saya sendiri. Tidak usah diatur-atur. Entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu hamba Tuhan, entah itu firman Tuhan. Itu bahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita harus ingat, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita harus kita dasarkan pada firman Tuhan. Kita harus berpatokan sepenuhnya kepada firman Tuhan.
Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus gunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Ada seorang yang pernah bercerita kepada saya. Dia mengatakan dia menyesali bahwa waktu anaknya masih kecil, dia tidak pernah bawa ke sekolah minggu. Ke sekolah minggu ya kalau lagi Imlek, lagi Natal, lagi Paskah, ya, dibawa ke sekolah minggu kalau acara-acara besar. Dan dia menyesalinya. Sebab apa? Sebab sekarang anaknya sudah dewasa, sudah berumah tangga. Waktu sudah berumah tangga, apa yang terjadi dengan anaknya? Membangkang, membantah orang tua, bebal, hidupnya tidak karu-karuan, menyusahkan dirinya sendiri dan orang tuanya. Dan orang tuanya cuma bisa bilang apa? Saya menyesal. Saya menyesal. Bapak Ibu saudara sekalian, penyesalan itu tidak akan membuahkan hasil kalau kita tidak gunakan dengan baik kesempatan yang ada. Oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu, bagi setiap orang tua yang ada di tempat ini, jangan pernah melarang anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu saudara sekalian, untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah melarang mereka untuk melayani Tuhan. Jangan pernah melarang mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mana yang lebih kita suka? Mereka ada di gereja bersama dengan pembina mereka, dengan rekan-rekan mereka seiman, atau mereka berada di diskotik, berada di tempat-tempat yang tidak selayaknya. Mana yang kita inginkan? Dan bagi setiap kita anak-anak, jangan pernah marah ketika orang tua kita mendidik kita, mengingatkan kita untuk terus ibadah, untuk terus berdoa, untuk ikut persekutuan. Sebab jika dalam kehidupan kita, dalam masa muda kita isi dengan hal-hal yang salah, kelak waktu kita menyadarinya, itu semua sudah terlambat. Sebab waktu dan kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Di sini masih cukup banyak anak-anak muda yang hadir malam hari ini. Mari kita gunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baik mungkin. Ya. Terutama ketika kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan, kita mau pakai itu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, waktu saya membaca ulang persiapan khotbah saya teringat dengan sebuah pujian ya, dari buku KPPK nomor 279. Liriknya mengatakan, ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah lirik lagu tersebut mewakili isi hati kita? Apakah kita mau hidup kita hidup giat bekerja lagi Tuhan? Apakah kita mau hidup kita menggunakan tiap waktu yang ada untuk Tuhan? Apakah dalam hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan? Apakah dalam hidup kita mau setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan, dan Bapak Ibu saudara sekalian bisa merenungkannya, menjawabnya sendiri dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup? Sudahkah kita mengisi kesempatan kita yang Tuhan berikan dengan hidup bagi Allah? Sudahkah kita isi kesempatan ini dengan hidup bijaksana? Sudahkah kita isi kehidupan ini dengan mengerti kehendak Tuhan? Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, mati untuk saya dan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, memberikan hidupnya agar kita orang yang percaya diselamatkan, agar kita orang yang percaya diampuni. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu yang kita miliki dengan hal yang sia-sia. Kita mau pakai seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kita mau pakai seluruh hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau pakai seluruh hidup kita untuk keluarga kita. Kita mau pakai hidup kita untuk orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Sebab waktu ini, kesempatan ini tidak akan terulang kembali. Biarlah firman Tuhan ini boleh menuntun kita, boleh mengingatkan kita dan menguatkan kita. Mohon dengan kasih penginjil Henny untuk pimpin kita di dalam doa firman Tuhan.
pandemi corona sampai saat ini belum berakhir. Tapi Tuhan masih memberikan tubuh yang sehat bagi kami semua. Itu semata-mata karena kemurahan. Oleh karena itu berikan kami hati yang bijaksana untuk mengisi hari-hari kami, waktu-waktu kami untuk senantiasa dekat kepada Tuhan, hidup bagi Tuhan. Dan kami selalu mau mengiringi Tuhan, bahkan setia melayani Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga pada waktu kami meninggalkan dunia ini, kami tidak menyesal, tetapi kami sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, supaya kami tidak menjadi orang yang bebal, tapi kami mau menjadi orang yang bijaksana. Sehingga hari-hari kami adalah hari-hari yang kami isi, yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami hidup sesuai dengan